Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang di perkuliahan manajemen farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kontrak perkuliahan dan juga pendahuluan untuk manajemen farmasi. Ini adalah outline atau pokok bahasan yang akan saya paparkan hari ini. Ini mengenai yang pertama aturan perkuliahan, kemudian perencanaan evaluasi pembelajaran, topik-topik perkuliahan, pelaksanaan pembelajaran, kemudian daftar pustaka yang bisa digunakan, dan nanti di terakhir akan dibahas pendahuluan untuk perkuliahan manajemen farmasi. Ini untuk manajemen farmasi sendiri itu beban SKS-nya ada 2 SKS teori dengan dosen pengampu saya sendiri dan Pak Abdillah. Jadi nanti perkuliahannya akan dilakukan oleh 2 orang dosen. Ini untuk jadwal perkuliahannya. Kita bahas untuk pertama kali untuk aturan perkuliahan. Jadi untuk jadwal perkuliahan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh akademik. Absensi akan dilakukan di Google Classroom. Keterlambatan 15 menit dan tidak ada konfirmasi itu akan dianggap tidak hadir. Perkuliahan ini dilakukan dengan metode daring melalui Google Classroom dan melalui Google Meet ataupun Zoom. Apabila ada perubahan jadwal, ini harus dari hasil kesepakatan bersama. Ini untuk perencanaan evaluasi pembelajaran. Jadi nanti ada hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran ini dapat diukur dari evaluasi yang nantinya meliputi aktivitas diskusi, keaktifan bertanya, menjawab, dan penguasaan materi, serta ada nilai kuis, dan yang terakhir UTS untuk UTS dan juga UAS. Ini untuk mengevaluasi proses pembelajaran selama 1 semester. Untuk penilaiannya, ini aspek penilaian meliputi absensi 10% nilainya, tugas 40%, UTS 25%, UAS 25%, sehingga totalnya 100%. Di sini digaris bawahi ya bahwa tugas nilainya 40%, sehingga untuk tugas ini diharapkan dapat dikerjakan semaksimal mungkin. Ini untuk angka mutunya, penilaiannya. Jadi jika nilai A ini jika nilai di atas 80, nilai B jika nilainya 70 sampai 79, nilai C jika nilainya 56 sampai 69, nilai D jika nilainya 46 sampai 55, dan E jika nilainya itu di bawah 45. Untuk topik-topik perkuliahan ini diharapkan tujuannya mahasiswa dapat mengenal dan memahami konsep manajemen apotek yang dimulai dari pendirian apotek, studi kelayakan, pengelolaan apotek dari sumber daya manusianya, kemudian administrasi, sediaan farmasi, dilanjutkan dengan resep, pasien, terus yang ketujuh ada jaminan mutu, kemudian ada manajemen keuangan, kemudian yang 9 strategi pengembangan apotek, serta yang terakhir ini memahami pengukuran dan evaluasi kinerja farmasi atau apotek. Ini untuk pelaksanaan pembelajarannya. Jadi nanti dari 14 kali pertemuan dan 1 kali UTS serta UAS, ini kita bahas yang pertama, yang minggu pertama, ini pokok bahasannya pendahuluan dengan substansinya yang akan dibahas itu tentang kontrak pembelajaran, pengertian apotek, apoteker, SIA, apa, persyaratan apa, kemudian ada perubahan paradigma apotek, kemudian ada apotek di masa depan. Untuk metodenya ini akan digunakan metode dengan kuliah online, video, dan juga tanya jawab dengan menggunakan fasilitas ini channel YouTube, Google Meet, ataupun Google Classroom. Kemudian untuk di minggu kedua akan dilakukan pembahasan tentang studi kelayakan, di mana substansi yang akan dibahas lebih lanjut ini adalah tentang pendahuluan analisis keuangan, ada neraca laba rugi, ada BEP atau break even point, dan payback
period, ada analisis keuangan yang meliputi ada ROI, ROA, net profit margin, ada TOR, kemudian ada nilai waktu uang untuk studi kelayakan, ini ada PP, ada NPP, ada IER, dan IMIRR. Untuk metode pembelajarannya ini masih sama ya, dengan metode daring, dan fasilitasnya juga masih sama menggunakan Google Classroom, ada juga YouTube, dan pakai Meet kalau misalnya nanti kita melakukan live conference. Kemudian yang ketiga ada tentang pendirian apotek dengan substansi materi yang akan dibahas ini adalah tentang persyaratan pendirian apotek, kemudian proses pendirian apotek dengan metode yang masih sama. Untuk minggu keempat, ini pokok bahasan yang akan dibahas adalah tentang pengelolaan apotek dengan substansi yang dibahas lebih detail. Ini tentang pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi apotek dengan metode pembelajaran masih sama, metode daring, dengan fasilitasnya masih menggunakan channel YouTube ataupun Google Classroom. Kemudian untuk minggu kelima ini tentang pengelolaan persediaan farmasi, di mana substansi yang dibahas tentang perencanaan, pembelian dan penyimpanan persediaan farmasi atau sediaan farmasi. Metodenya masih sama, masih metode daring, fasilitasnya juga masih sama dengan menggunakan Google Classroom. Untuk minggu ke-6 ini dibahas tentang pengelolaan resep dan obat-obat khusus. Nah, substansi yang akan dibahas ini tentang pengelolaan narkotika, pengelolaan psikotropik, pengelolaan obat-obat rusak dan expired date, serta pengelolaan resep. Metode dan fasilitasnya ini masih sama. Dilanjut dengan pertemuan di minggu ke-7, ini tentang pelayanan kefarmasian. Ini substansi yang akan dibahas ini tentang pelayanan resep, pelayanan obat wajib apotek atau OWA, nanti ada pelayanan obat bebas terbatas, obat bebas dan obat bebas terbatas, kemudian dilanjut dengan pelayanan obat generik, dan ada PIO dan konseling. Untuk metodenya ini masih sama ya, masih daring. Kemudian nanti di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester ini dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran selama dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan ke-7. Setelah UTS, perkuliahan akan dilanjut oleh Pak Abdillah. Ini dengan pokok bahasan di pertemuan ke-9 ini tentang jaminan mutu pelayanan apotek dengan substansi yang akan dibahas lebih detail ini tentang standar pelayanan di apotek, kemudian ada indikator pelayanan apotek, dan ada merancang jaminan mutu pelayanan di apotek. Metodenya masih sama dengan metode daring dan fasilitasnya masih sama, pakai Google Classroom dan juga YouTube. Untuk pertemuan ke-10, pokok bahasan yang akan dibahas ini tentang penetapan harga dengan substansi yang akan dibahas lebih lanjut ini tentang penetapan harga obat dengan resep, kemudian penetapan harga obat tanpa resep, dan metodenya masih sama ya, dengan fasilitas juga masih sama. Kemudian yang ke-9 ini ada perpajakan apotek. Ini nanti yang dibahasnya jenis pajak-pajak di apotek. Nanti apa saja pajak-pajaknya. Ada PPN, ada PPH. Nanti lebih dibahas lebih lanjut lagi. Dengan metode pembelajarannya ini masih tetap sama kuliah online. Dengan fasilitasnya masih sama ya, Google Classroom. Kemudian dilanjut dengan pertemuan yang ke-12. Ini strategi pengembangan apotek. Substansi yang akan dibahasnya ini tentang pengertian manajemen strategi, ada strategi bisnis terfragmentasi, kemudian strategi level corporate, bisnis dan fungsional, kemudian strategi pengembangan apotek dengan metodenya yang masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk minggu ke-13 ini mengukur kinerja dengan balance scorecard. Jadi substansi yang nanti dibahas ini tentang pengertiannya dengan pengertian balance scorecard. Kemudian nanti ada 4 perspektif dalam balance scorecard. Kemudian mengukur kinerja dengan BSC. Ya, metodenya ini masih sama. Dan untuk
pertemuan ke-14 dan ke-15 ini nanti akan dilakukan presentasi ya, presentasi studi kelayakan pendirian apotek yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok, setiap kelompok yang nanti akan dibuat. Metodenya nanti diskusi ya, metodenya masih dengan menggunakan daring. Jadi nanti kita presentasi, kalian presentasi itu dengan metode daring. Kemudian pertemuan ke-16 ini adalah ujian akhir semester. Ujian ini dilakukan untuk mengevaluasi pembelajaran dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-15. Nah, untuk metode pembelajarannya, ini pembelajaran akan dilakukan dengan ceramah online melalui Google Meet atau Zoom. Ini jika digunakan live conference ya, dan bisa juga di YouTube. Jadi akan dilakukan upload video di YouTube dan nanti kalian bisa langsung menonton dan mempelajari video yang sudah saya siapkan. Kemudian ada proses tanya jawab dan ada kuis. Ini kuis dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran di tiap kali pertemuan. Kemudian nanti yang ketiga ada studi kasus dalam bentuk diskusi untuk merangsang mahasiswa belajar mandiri di rumah. Jadi nanti akan dilakukan studi kasus di mana mahasiswa akan dibagi menjadi 4-5 kelompok dalam satu kelas. Nah, kepada masing-masing kelompok nanti akan diberi tugas penelusuran jurnal atau case study terhadap kasus yang ada. Kemudian nanti akan dibuat makalah untuk semua topik diskusi. Ini ada diantaranya manajemen keuangan, evaluasi dan pengukuran kinerja dengan balance scorecard, kemudian studi kelayakan pendirian apotek. Nah, pelaksanaan diskusi kelas nanti akan dipilih masing-masing 2-3 kelompok penyaji. Sedangkan kelompok lainnya ini akan menjadi penanyanya atau penyangga. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Nanti ada beberapa keputusan menteri dan juga ada perundang-undangan serta ada beberapa buku-buku ya yang lain yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari manajemen farmasi. Kita lanjutkan ke kuliah pendahuluan. Oke, ini untuk beberapa pendahuluan ya. Ini ada beberapa pengertian nanti yang bakalan kita gunakan di perkuliahan-perkuliahan kita berikutnya. Oke, kita mulai. Ini tentang tenaga kefarmasian. Ini adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Nah, tenaga kefarmasian ini terdiri atas apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian. Nah, yang pertama ini apoteker, sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Jadi apoteker ini adalah seseorang yang telah selesai mengikuti perkuliahan sebagai sarjana farmasi dan nanti akan dilanjutkan dengan perkuliahan profesi dan lulus sebagai apoteker dan akan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Kemudian yang kedua ini ada tenaga teknis kefarmasian. Jadi tenaga teknis kefarmasian ini adalah tenaga yang membantu apoteker di dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Jadi biasanya kalau misalnya nanti kalian selesai S1 tidak dilanjut ke apoteker, itu kalian menjadi tenaga teknis kefarmasian. Jadi nanti tugasnya akan membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Nah, ini ada S1 farmasi, ada D3 farmasi, ini ada yang analis, ini ada juga yang SMK farmasi atau SMF. Nah, ini ada lagi yang namanya surat tanda registrasi apoteker yang akan disingkat STRA. Ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh menteri kepada apoteker yang telah diregistrasi. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah lulus apoteker, itu ada yang namanya STRA atau surat tanda registrasi apoteker. Ini nanti diberikan oleh menteri. Ini biasanya nanti ada yang pengurusnya, itu yang mengurusnya itu di bagian KFN atau Komite Farmasi Nasional. Nanti kalian tinggal mengajukan ke sana dan nanti bakalan diterbitkanlah surat STRA. Nah,
Terus ini juga, jadi selain apoteker ini juga ada surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian atau selanjutnya disingkat STRTTK. Ini merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi. Jadi ini sama halnya seperti apoteker. Jadi tenaga teknis kefarmasian ini juga punya ya registrasinya sendiri. Jadi terregister sebagai tenaga kefarmasian. Nah, ini pekerjaan kefarmasian. Jadi di mana aja sih cakupan kita, atau kita tuh bisa bekerjanya tuh di mana saja sebagai seorang farmasis? Ini yang pertama, kita bisa bekerja di distributor. Nah, atau PBF, pedagang besar farmasi. Ini biasanya distributor ini dipegang oleh apoteker. Penanggung jawabnya tuh adalah seorang apoteker. Nah, tugasnya ini mendistribusikan obat. Jadi dari industri itu tidak langsung ke konsumen, tapi akan melewati yang namanya PBF atau distributor. Nah, nanti distributor ini akan mengirimkan ke pedagang retail atau apotek. Di sini apotek tuh disebutnya retail ya. Jadi nanti obat itu akan diserahkan atau akan dibeli atau akan diambil dari suatu industri farmasi, nanti dikelola, disimpan dulu, ada distributor, dan nanti kalau misalnya suatu ketika ada suatu apotek yang mau membeli obat-obatan itu ke distributor yang resmi ya. Makanya ini biasanya dipimpin oleh seorang atau kepalai penanggung jawabnya tuh ada apotekernya. Jadi untuk menjamin bahwa obat itu bukan hanya dibuat, jadi di industri itu kan yang membuat obat-obatan, tapi didistribusikannya atau disalurkannya itu tetap memenuhi persyaratan. Jadi yang harus tahu tentang obat-obatan, makanya dipilihnya penanggung jawabnya adalah seorang apoteker. Nah, ini ada juga di puskesmas. Jadi di puskesmas juga tuh penanggung jawabnya ada apoteker. namanya biasanya apa atau apoteker penanggung jawab. Jadi bertanggung jawab atas pengadaan, terus penyimpanan juga dan juga pelayanan kepada pasien. Ini secara langsung ya. Terus di klinik juga itu penanggung jawabnya biasanya apoteker. Dan kita kalau misalnya tenaga teknis kefarmasian itu biasanya bisa membantu di sini, di puskesmas juga bisa untuk membantu melayani atau membantu pekerjaan dari apotekernya. Terus di rumah sakit atau IFRS ini juga ada ya, penanggung jawabnya biasanya harus apoteker. Ini IFRS, ini instalasi farmasi rumah sakit. Jadi biasanya suatu rumah sakit itu ada depo-deponya atau ada bukan bagian-bagiannya, jadi ada cabang-cabangnya gitu. Jadi misalnya ada IFRS di bagian UGD, ada IFRS yang di bagian rawat jalan, ada yang di bagian rawat inap. Nah, ini namanya IFRS. Nah, nanti itu biasanya dikepalai oleh apoteker. Ini apotek, ini udah jelas ya kalau kita tuh apoteker, kerjanya di apotek. Lebih banyaknya tuh apoteker emang di apotek. Nah, ini praktek bersama, ini maksudnya kita praktek bersama dokter. Jadi kalau misalnya kita buka seorang dokter misalnya membuka praktek, nah biasanya untuk pengadaan obatnya dan untuk pemberian obatnya itu bisa berkolaborasi dengan apoteker. Kemudian di industri, nah ini di industri juga ya. Jadi di industri juga itu ada yang namanya 3 personil kunci. Itu biasanya di bagian produksi, di bagian quality assurance, dan juga quality control. Jadi itu biasanya dikepalai oleh seorang apoteker. Kenapa harus apoteker? Soalnya apoteker yang paling tahu tentang obat dan paling tahu bagaimana karakteristik si obat. Makanya untuk menjaga kualitasnya itu suatu industri itu harus mempunyai seseorang yang ahli di dalam obat, yaitu apoteker. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja atau kalau misalnya nanti kalian mau mencari pekerjaan, ini banyak sekali ya tempat-tempat yang bisa dimasuki oleh apoteker. Nah, ini untuk manajemen farmasi ini sekarang kita bakal lebih banyak membahas di apoteknya. Nah, ini apotek. Ini apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Jadi apotek tuh. Nah, ini
Di apotek juga ada yang namanya surat izin apotek atau SIA. Ini surat izin yang diberikan oleh menteri kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat. Jadi kalau misalnya kita mau membuka suatu apotek, itu wajib ada yang namanya surat izin apotek. Sebelum ada SIA, itu apotek tidak bisa dibuka. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada apa? Apoteker, pengelola apotek. Jadi adalah tenaga profesi yang memiliki dasar pendidikan serta keterampilan di bidang farmasi dan diberi wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Jadi nanti tuh ada yang apa, nanti juga kalian bakalan kenal yang namanya APING, jadi apoteker pendamping. Kalau apa biasanya yang bertanggung jawab semua pekerjaan kefarmasian dari suatu fasilitas. Tapi kalau misalnya APING itu membantu ke apanya. Nah, ini ada surat izin praktek apoteker. Ini selanjutnya disingkat SIPA. Ini adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit atau tempat pelayanan kefarmasian. Jadi sebelum melakukan praktek, seorang apoteker harus memiliki izin dulu. Jadi sebelum izin tempat. Jadi untuk surat izin tuh ada izin tempatnya atau izin apoteknya SIA, dan ada juga surat izin praktek apotekernya atau SIPA. Nah, ini kompetensi. Ini adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perilaku yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, kenapa dibahas kompetensi? Seorang apoteker haruslah memiliki kompetensi. Jadi nanti kalau misalnya kalian melanjutkan ke apoteker, terus lulus apoteker, itu ada yang namanya Serkom, surat kompetensi. Ya, jadi nanti bakalan dilihat apakah si apoteker tersebut kompeten atau mampu menjalankan kewajibannya atau mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Nah, ini kompetensi ini dibangun melalui attitude ya, attitude, terus perilaku juga ya, maksudnya perilaku, terus pengetahuan, terus behaviornya, kebiasaannya dia, dan juga skillnya atau kemampuan. Jadi kompetensi itu bukan hanya pengetahuannya terhadap obat-obatan, tapi kita melihat juga skillnya seperti apa dalam menangani pasien, terus attitude-nya bagaimana dia melayani pasien, baik atau tidak, terus perilakunya, behaviornya seperti gimana, apakah mencerminkan seorang apoteker atau tidak. Knowledge ini udah pasti ya, kita tuh harus memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Itu tuh sudah apa namanya tuh ya, kalau apoteker tuh identiknya dengan obat-obatan. Nah, ini juga ada ya, nanti kalian bakal kenal yang namanya perubahan paradigma layanan kefarmasian dari product oriented menjadi pasien oriented. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu farmasi itu identiknya dengan obat. Jadi hanya dengan pelayanan obat gitu. Jadi membuat obat, cuman memberikan obat, sudah saja seperti itu. Nah, sekarang itu paradigmanya sudah berubah dari produk oriented jadi pelayanan obat, ini sekarang ke pasien oriented, jadi melayani pasien. Jadi kita tuh bukan cuman masalah pengadaan, menyiapkan obat seperti itu, tapi kita juga memastikan kalau misalnya dengan penggunaan obat ini bagaimana sih kesehatan pasiennya, apakah meningkat atau seperti apa, apakah menurun, bagaimana efeknya, itu kita harus paradigmanya tuh harus ke sana gitu. Jadi yang kita pikirkan tuh bukan obatnya tapi pasiennya gitu. Bagaimana sih caranya supaya pasien tuh sembuh, supaya pasien tuh sehat. Nah, ini tuntutan perubahannya. Ini karena adanya tuntutan konsumen, ini biasanya dari individu, terus dari perusahaan juga, terus dari asuransi. Kemudian ada tuntutan regulator. Ini untuk tuntutan perubahan, maksudnya ini tuntutan perubahan di apotek. Jadi ya, kita tuh harus tetap harus berkembang seiring dengan waktu, karena kita tuh banyak sekali tuntutan dari konsumen, dari regulator, terus ada juga dari suppliernya, terus ada juga dari saingan atau dari apotek-apotek lain. Jadi kita kalau misalnya mau membuka suatu apotek itu harus benar-benar dipikirkan ya. Jadi dilihat konsumen maunya seperti apa,
oh ini dari pemerintahan maunya seperti apa. Terus supplier juga nanti kalau misalnya diskonnya seperti apa, kalau misalnya kita semakin banyak pesanan apakah diskonnya bakalan meningkat atau menurun. Terus bagaimana persaingan dengan apotek lain, apakah apotek lain tuh pelayanannya lebih bagus dari kita atau tidak, terus apakah servisnya tuh lebih baik atau tidak. Nah ini perubahan konsep bisnis apotek sesuai dengan paradigma sehat. Nah ini konsep bisnis saat ini ya. Jadi saat ini tuh kita tuh hanya mengobati pasien dan juga managing disease. Jadi kita tuh hanya menangani penyakitnya saja. Nah nanti ke depannya apoteker tuh dituntut selain kita mengobati penyakit dan juga memanage si penyakit tersebut, itu kita tuh harus bisa mencegah dan juga kita harus bisa mencegah si penyakitnya datang dan juga kita harus bisa menjaga kesehatan. Jadi paradigmanya tuh bukan hanya mengobati penyakit, tapi kita tuh harus bisa mencegahnya dulu, bagaimana caranya supaya si penyakit tersebut tidak muncul dan kita bisa memanage atau kita bisa menjaga kesehatan dari si pasiennya. Nah ini analisis situasi ya, ini untuk apotek ya, ini untuk internal. Jadi nanti kalau misalnya kalian suatu ketika membuka suatu apotek, ini kalian tuh harus melihat tren resepnya seperti gimana. Ini ada tren OTC, nanti kalian mengenal yang namanya OTC, over the counter. Ini obat-obat yang dijual bebas, ini biasanya obat-obat yang dipajang-pajang di luar. Terus ini HPP, ini harga pokok penjualan juga ini meningkat. Terus dari eksternal juga ini pergeseran kebutuhannya seperti apa, dari resep ke UPDS, upaya pengobatan diri sendiri atau namanya swamedikasi. Jadi nanti itu seorang apoteker itu bisa melayani obat tanpa ada resep dokter, itu kita bisa menggunakan swamedikasi dan itu juga nanti ada aturannya, tapi ya tidak semua obat tuh bisa diserahkan ke pasien. Itu ada aturan pemilihan obatnya, mana saja obat-obat yang bisa kita berikan ke pasien lewat swamedikasi. Jadi kita harus melakukan swamedikasi terlebih dahulu. Terus ada one stop health provider, terus ada asuransi. Terus berdasarkan undang-undang asuransi kesehatan, ini kan nanti kalian bakalan mengenal namanya ada obat-obat yang di cover oleh BPJS. Terus ada chain farmasi bertambah ini. Jadi kalau misalnya nanti suatu ketika kalian mau membuka suatu apotek, ini yang harus kalian analisis bagaimana sih supaya untuk kemajuan apotek kalian. Nah, ini untuk apotek masa depan ya. Jadi untuk kondisi sekarang ini berdasarkan resep. Jadi trading jual belinya tuh belum berbasis customer service. Terus pola perdagangan barang masih berbasis hubungan supplier provider, belum berorientasi RCM. Terus ini ada functional need, ada treating dan managing disease. Jadi cuman mengobati dan memanage si penyakitnya aja. Nah, untuk kedepannya ini nanti non-pres, jadi tidak berdasarkan resep gitu. Jadi nanti swamedikasinya lebih banyak. Terus ada customer service, ada supply chain management. Jadi nanti manajemen ini ya rantai. Jadi untuk supply-nya tuh seperti gimana sih yang baik. Terus ada profit making, ini ya nanti tentang ada preventing, ada treating dan managing disease. Jadi mulai dari preventing, terus pengobatan, terus managing disease-nya, terus menjaga kesehatannya. Terus nanti untuk IT dan integration-nya. Nah, ini untuk suatu apotek yang sukses ini akan bisa dibangun melalui yang pertama operasional yang efisien, yang kedua fokus terhadap pelanggan, yang ketiga diferensiasi, yang keempatnya lain-lain. Kita bahas satu-satu ya. Ini operasional yang efisien. Seperti apa operasional yang efisien tuh? Yang pertama produktivitas pegawai. Jadi kita harus memastikan kalau pegawai kita tuh produktif. Jadi kita harus bisa menghitung waktu kerjanya yang sesuai seperti gimana, terus nanti jam kerjanya seperti apa. Terus ini staff profilingnya, ini optimalisasi pegawai berdasarkan beban dan volume pekerjaannya. Jadi nanti jangan sampai ada salah satu staff yang dia tuh overload, pekerjaannya terlalu banyak, dan ada satu staff yang dia terlalu leha-leha. Itu tidak seperti
seperti itu ya. Terus nanti ada penempatan pegawai sesuai potensinya. Nah ini juga, jadi kalau misalnya nanti kalian punya apotek sendiri terus berlaku sebagai apotekernya, tuh kalian harus bisa menempatkan, oh misalnya tuh untuk pelayanan itu biasanya harus oleh apoteker, no farmasis, no service. Nah untuk masalah keuangan itu kan biasanya masih, yaitu kalau misalnya itu ada bagian adminnya tersendiri, itu harus sesuai dengan potensinya, jangan sampai terbalik-balik, misalnya orang dari keuangan disimpan di pelayanan terus kurang tahu tentang obat dan malah membahayakan pasiennya. Nah ini juga untuk persediaannya itu harus ada aturannya supaya tidak tertimbun. Jadi si barang tuh tidak terlalu tertimbun atau kita tidak kehabisan barang. Ini ada yang namanya nanti sistem Pareto. Ini berdasarkan kualitas persediaan, nanti ada yang Pareto A, Pareto B, dan Pareto C. Nanti biasanya yang Pareto A itu yang lebih cepat keluar. Terus ada yang fast moving, ada yang slow moving. Terus kalian juga harus tahu yang namanya stok minimum. Itu stok minimumnya itu nggak boleh nyampe ke 0 misalnya tuh, soalnya nanti kalau misalnya suatu apotek obatnya kosong, itu biasanya nanti tuh citranya di mata pelanggan tuh turun. Oh apotek ini kurang lengkap, mendingan ke yang lain gitu tuh. Kalian tuh harus bisa menghitung-hitung kira-kira stok minimumnya berapa sampai ke pengadaan cukupnya berapa gitu. Terus lead time-nya waktu kosongnya dari stok minimum ke nanti pembeliannya lagi tuh kapan. Terus ini juga ada HPP, harga pokok penjualan, ini hubungannya dengan margin, jadi dengan labanya. Ini seperti gimana, ini nanti ada standarisasi pemasok. Ini nanti berhubungannya sama diskon. Biasanya tiap supplier atau distributor itu punya diskon tersendiri. Jadi nanti kita harus cari tahu seperti gimana sih supaya kita mendapatkan diskon yang besar. Terus ada faktor harga jual, juga kebijakan harga. Ini ada juga yang namanya HET. Itu sudah ada ya di peraturan perundang-undangan, dan kita juga bisa melihat langsung di tablet atau di blister, kita bisa lihat HET-nya berapa. Itu biasanya kita nggak boleh menjual lebih dari HET. Terus ada komposisi penjualan, terus kontrol terhadap barang. Ini nanti belajar tentang kartu stok. Nah ini yang kedua, fokus terhadap pelanggan. Jadi kita juga kalau misalnya punya apotek, kita melakukan survei pelanggan. Ini untuk menetapkan harapan, ini evaluasi juga atas kepuasan yang dicapai, dan nantinya untuk perbaikan secara berkesinambungan. Jadi nanti apotek kita semakin bagus, dipercaya pelanggan, dan marginnya nanti bisa makin naik. Nah ini format retail orientasi ke pelanggan. Jadi nanti retail tuh kita apoteker orientasinya ke pelanggan, nanti ya tuh secara konsisten, kriteria yang konsisten, jadi keberadaan si obatnya tuh lengkap. Terus evaluasi kemajuan secara berkala. Nah dari survei tersebut itu kita bisa evaluasi, terus kita bisa memajukan apotek kita sesuai dengan kebutuhan si pelanggannya atau pasien yang akan kita layani. Nah ini yang sebenarnya yang paling penting ya, diferensiasi. Nah, apa yang membuat apotek berbeda dari pesaing? Jadi kita tuh harus berpikir, kalau kita mau membuat suatu apotek baru, itu kita tuh harus bisa berpikir apa sih yang menjadi critical point dari apotek kita tuh, istilahnya supaya bisa bersaing dengan apotek lain, atau bahkan apotek kita tuh lebih baik daripada apotek lain untuk meningkatkan penjualan. Jadi kalau misalnya apotek kita semakin unggul, itu semakin banyak pasien, itu margin kita juga semakin tinggi. Nah ini misalnya yang pertama ini layanan pelanggan yang unik. Nah ini misalnya contohnya ya, ada delivery service, terus ada drive-thru, ada telefarma, ada call center, ada website. Ini kalau misalnya kita mau buka apotek, terus supaya lebih menarik lagi, misalnya kita lakukan delivery service untuk area-area tertentu, supaya pelanggan tuh di apotek ini obatnya enak bisa diantar, atau misalnya dengan drive-thru ini lebih cepet nih pelayanannya. Terus atau dengan telefarma kita bisa berkonsultasi masalah pengobatan soal medikasi, misalnya tentang efek samping ini bagaimana itu ditangani langsung oleh apotekernya. Terus call centernya, ada website. Nah ini tuh menambah poin tersendiri untuk si apoteker
atau si apotek kitanya gitu. Nah, ini variasi produk yang unik. Ini juga ya, kalau misalnya kita punya suatu produknya yang unik, format produk layanan terhadap pasien ada anak-anak, dewasa, pria, dan wanita. Nah, pelanggan tuh bakal melihatnya tuh, oh apoteknya tuh ini lengkap, banyak produknya, bervariasi. Itu bakalan lebih menarik pelanggan lagi. Terus ini ada layanan farmasi yang unik, nah, misalnya praktek profesi, nah, misalnya no pharmacist, no service. Jadi apoteker berada selama apotek buka. Jadi dengan begitu pelayanan obat tuh dijamin oleh apoteker secara langsung. Nah, ini lebih bagus juga. Terus ada pelayanan informasi obatnya. Nah, ini misalnya langsung oleh apoteker. Jadi kompetensi farmakoterapinya tuh ini harus bagus ya. Jadi nanti untuk pelayanan langsung oleh apoteker. Jadi semua keluhan pasien, semua pertanyaan pasien langsung ditanggapi oleh apotekernya. Terus ini juga misalnya ada pelayanan khusus terhadap penderita penyakit kronis. Misalnya ada yang namanya home caring. Jadi misalnya dia datang ke rumah, misalnya untuk penderita yang penyakit kronis itu ada yang datang ke rumahnya misalnya tuh untuk melakukan konseling atau untuk melakukan monitoring seperti gimana sih apakah obatnya tuh diminum dengan baik atau tidak. Nah, ini lain-lainnya. Nah, kalau lain-lainnya ini terkait dengan utilisasi aset atau ruangan. Jadi ini mah untuk interface-nya aja. Jadi untuk interface apotek kita tuh dibuat semenarik mungkin untuk menarik pasien. Misalnya gondola tuh rak obat ya. Terus misalnya ruang tunggunya dibuat nyaman. Misalnya kita sediakan TV atau apa, game atau apa gitu. Terus ada halaman parkirnya yang luas. Terus ada swalayan farmasi. Nah, misalnya kayak contoh-contohnya seperti apotek Kimia Farma ya, itu kan menggunakan metodenya swalayan farmasi. Jadi pasien tuh itu bisa keliling-keliling mencari obat yang dia mau dulu gitu, untuk obat-obat yang tidak diresepkan. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya dari yang tadi dijelaskan. Nah, ini untuk apoteknya, ini merupakan diferensiasi yang apotek. Jadi yang pembedanya tadi ya, terus memberikan nilai tambah yang berarti bagi pelanggan. Nah, jadi karena ada poinnya bertambah, ini pelanggannya jadi loyal. Pelanggannya loyal datang lagi ke sana, itu margin atau keuntungannya jadi meningkat. Soalnya kan kita jadi punya konsumen tetap yang terus-terusan beli ke apotek kita. Nah, untuk apotekernya ini meningkatkan citra diri apoteker dan profesi apoteker. Oh, jadi dengan adanya yang tadi tuh trik yang tadi itu meningkatkan citra diri apoteker. Jadi apoteker tuh semakin dikenal gitu. Jadi sekarang tuh yang berjas putih tuh bukan cuma dokter tapi apoteker. Nah, ternyata apoteker tuh kalau mau nanya tentang obat-obatan, ke apoteker lah orangnya yang paling tepat. Nah, terus kompetensi juga terasah dan teruji. Nah, selain itu juga bagi pelanggan ini terpuaskan secara profesional dan bisa menjadi layanan kesehatan model yang baru. Ini referensi yang saya gunakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.